Mertuaku memang maut, teganya lakukan hal ini padaku. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Pak, Bapak mau apa? Jangan, Pak, tolong. Suaraku gemetar, berusaha menahan ketakutan yang mencekam. Isakku pecah, memecah kesunyian malam yang begitu kelam dan mencekam. Malam itu bukan sekadar malam yang biasa. Itu adalah malam yang menyelipkan kegelapan yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Sebuah malam yang akan terus membayangiku, seumur hidup. Dalam remang cahaya bulan yang samar-samar menembus tirai kamar, aku bisa melihat sosoknya. Ayah mertuaku, pria yang selama ini aku hormati, yang aku layani dengan segenap ketulusan hati, melangkah mendekat. Setiap gerakannya semakin memberatkan napasku, membuat rasa takut mengalir dalam darahku. Matanya, yang dulu selalu memancarkan kehangatan seorang ayah, kini terlihat penuh dengan hawa dingin yang tak terdefinisikan. Ada sesuatu yang aneh dan menyeramkan dalam tatapannya malam itu. Aku tak pernah menyangka, pria yang pernah aku anggap sebagai ayahku sendiri, akan berubah menjadi iblis yang tak berperasaan. Aku mohon, jangan Pak. Suaraku semakin lemah, hampir tenggelam di antara isak tangis yang tak mampu lagi aku tahan. Malam itu, bukan hanya tubuhku yang terlukai, bukan hanya harga diriku yang terkoyak, melainkan seluruh jiwaku, seakan terhisap ke dalam kegelapan yang lebih dalam dari malam itu sendiri. Mimpi buruk yang tidak akan pernah berhenti, akan terus menghantui setiap langkah hidupku dari malam itu hingga akhir hayatku. Namaku Inaya. Kisah kelamku tadi adalah sepenggal dari hidupku yang terus membayangi setiap langkahku. Seperti luka yang tak terlihat, ingatan akan malam itu masih terasa perih. Meski aku berusaha melupakan, bayangan kekejian ayah mertuaku tetap menghantui pikiranku, memenjarakanku dalam lingkaran trauma yang tak berujung. Setiap kali aku menutup mata, suara desahan dan tatapan menyeramkan ayah mertu selalu kembali, menorehkan luka baru di jiwa yang sudah terkoyak. Aku masih ingat saat pertama kali aku dan Dito suamiku menginjakan kaki di kota besar ini, penuh harapan dan mimpi. Aku datang dengan impian untuk memulai hidup baru setelah kami menikah. Kota ini adalah dunia baru yang penuh dengan gemerlap dan kebisingan, sangat berbeda dari desa kami yang tenang dan sederhana, tempat kami dibesarkan dulu. Meski begitu, aku tak keberatan meninggalkan kampung halaman yang penuh dengan kenangan manis masa kecilku demi menemani Dito bekerja. Pindah ke kota mungkin langkah besar dalam hidup kami, sebuah awal yang aku yakini akan membawa kehidupan yang lebih baik. Kami memang baru saja menikah 3 bulan lalu sebelum memutuskan pindah ke kota. Pernikahanku yang sederhana itu penuh dengan kebahagiaan dan keikhlasan, meski tanpa kemewahan. Aku merasa sangat beruntung karena tak lama setelah kami menikah, Dito mendapatkan pekerjaan di kota ini. Pekerjaan itu bukan hanya menjadi sumber penghasilan yang layak, tetapi juga memberi kami harapan untuk membangun kehidupan yang lebih mapan, jauh dari kesulitan yang sering kami hadapi di desa. Dito, suamiku, sendiri anak tunggal. Ia begitu sayang dengan kedua orang tuanya terutama ibunya, yang selama bertahun-tahun menderita sakit. Namun, kesibukan di kota membuat kami jarang pulang ke desa. Hingga kabar duka itu datang, ibunya Dito meninggal dunia. Dito sangat terpukul, meski ia berusaha tegar. Setelah kepergian ibunya, ayah mertua kami tinggal sendirian di rumah tua yang semakin sepi. Dito, yang sangat terikat dengan keluarganya, merasa tak tega membiarkan ayahnya hidup sendiri. Kami akhirnya memutuskan untuk mengajaknya tinggal bersama kami di kota. Awalnya, aku menyambut keputusan itu dengan penuh antusias. Rumah kami cukup besar untuk menampung ayah mertua. Kami menyiapkan kamar yang nyaman untuknya, berharap dia bisa merasa betah meski suasana kota sangat berbeda dari desa. Aku tahu bahwa adaptasi bukanlah hal yang mudah bagi pria seusianya, tetapi aku berusaha sebaik mungkin untuk membuatnya merasa nyaman di sini. Awalnya kehadiran ayah mertua membawa kebahagiaan baru di rumah kami.
Aku berusaha menjadi menantu yang baik, merawatnya dengan sepenuh hati. Setiap pagi, sebelum Dito berangkat kerja, aku selalu memastikan bahwa ayah mertuaku sarapan dengan baik. Aku bahkan sering mengajaknya berjalan-jalan di taman kecil di dekat rumah kami, mencoba memberikan hiburan di tengah hiruk-pikuk kota. Kehidupan kami terasa damai, dan aku merasa bahwa hubungan keluarga kecil kami semakin erat. Dito tampak begitu bahagia melihat hubungan baik antara aku dan ayahnya. Aku sering menghabiskan pagi dengan sarapan bersamanya di teras belakang rumah, mendengarkan cerita ayah mertua tentang masa kecil Dito yang nakal. Aku merasa lebih mengenal Dito dari cerita-cerita ayah mertua. Rutinitas kami dipenuhi kebahagiaan. Dito sering mengajak ayahnya memancing saat akhir pekan saat dia libur bekerja, sementara aku sibuk menyiapkan makan malam. Terkadang, mereka bermain catur bersama. Malam-malam di rumah kami diisi dengan tawa, cerita, dan kebersamaan yang hangat. Aku merasa sangat beruntung memiliki keluarga kecil yang harmonis ini. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, suasana rumah mulai berubah, terutama setelah Dito menerima tugas dinas luar kota. Ia harus pergi selama seminggu untuk urusan pekerjaannya. "Sayang, kamu gak apa-apa kan kalau aku tinggal bersama aja saja?" kata Dito malam sebelum dia berangkat. "Gak apa-apa sayang. Lagi pula selama ini ayah gak pernah merepotkanku kok," jawabku. "Makasih ya sayang, kamu memang istri terbaikku," kata Dito disertai pelukan dan ciuman. Keesokan paginya sebelum berangkat, Dito sempat mencium keningku dan berpesan agar aku menjaga ayah mertuanya dengan baik selama ia pergi. Aku tersenyum dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Pak, aku pamit berangkat dulu ya Pak," kata Dito berpamitan dengan ayahnya. Pada malam pertama setelah kepergian Dito, aku justru mulai merasakan ketidaknyamanan yang aneh. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku, meskipun aku tidak bisa benar-benar menjelaskan apa itu. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin itu hanya perasaan sepi karena Dito tidak ada di rumah. Aku berusaha tetap positif dan menjaga suasana hati agar tetap ceria di depan ayah mertua. Aku masih melakukan aktivitasku seperti biasa, meski ada kekhawatiran yang terus ada di benakku. Namun rasanya kekhawatiranku justru muncul, karena ayah mertua kini mulai bersikap kurang wajar padaku. Terutama di saat kini mata ayah mertuaku sering melotot ketika aku sedang beberes rumah yang hanya memakai baju dan celana pendek. Padahal dulu saat masih ada suamiku hal seperti itu jarang sekali aku lihat. Bahkan terkadang ayah mertua secara sengaja berjalan ke arahku dan memegang bagian tubuh belakangku, membuatku merasa tidak nyaman. Awalnya, aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, meyakinkan diri bahwa mungkin ia hanya merasa kesepian tanpa Dito di rumah. Namun, semakin aku mencoba mengabaikan, semakin besar rasa takut yang muncul dalam diriku. Aku berusaha untuk mencoba menghindar dan menegurnya, namun ayah justru semakin terlihat aneh dalam caranya berbicara. Aku yang mulai ketakutan mencoba menelpon Dito, namun suamiku justru memebelah ayahnya. Katanya mungkin itu hanya ketakutanku saja. Ia berkata bahwa ayahnya tak mungkin melakukan hal-hal aneh seperti apa yang dibicarakan aku. Aku tak tahu harus melakukan apa lagi. Mau keluar dari rumah pun aku tak punya tempat unut berteduh, karena di kota ini aku tidak punya siapa-siapa. Dalam tangisku, aku hanya berdoa meminta bantuan Allah agar diberikan jalan keluar untuk masalahku ini. Pada malam kedua, ketakutanku di malam pertama berubah menjadi kenyataan yang mengerikan. Malam itu, aku tidur lebih awal karena merasa kelelahan setelah mengurus rumah. Di tengah malam, aku terbangun mendengar suara pintu kamar yang perlahan terbuka. Jantungku berdegup kencang, dan rasa takut mulai menyelimuti diriku. Aku melihat ayah mertua berdiri di ambang pintu kamar. Wajahnya yang biasanya ramah kini tampak penuh dengan keinginan yang menakutkan. Aku berusaha untuk bergerak, untuk berteriak, tetapi tubuhku terasa kaku, tidak berdaya. Ia melangkah masuk, dan meskipun aku mencoba melawan, kekuatannya terlalu besar. "Pak, mau apa Pak?" tanyaku. "Nak, Bapak kedinginan nak,"
boleh gak Bapak tidur dengan kamu? Kata ayah mertuaku sambil tersenyum. Pak, jangan Pak, aku gak mau Pak, kataku sambil menangis. Gak apa-apa, cuma malam ini saja kok. Ayah mertuaku semakin menjadi-jadi. Rasa takut dan ketidakberdayaan melumpuhkanku. Di dalam kamar yang seharusnya menjadi tempat perlindunganku, aku merasa seperti terkurung dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Dengan kasarnya, ayah mertua menarik rambutku, kemudian aku dijatuhkan di atas ranjang. Aku tak bisa lagi melawan karena tanganku dipegang erat olehnya, dan saat aku hendak berteriak, ayah mertua dengan paksa menyumpal mulutku dengan baju yang sudah ia bawa sebelumnya. Aku tak percaya ayah mertua yang dulu aku anggap sebagai pelindung justru dengan tega melakukan hal tercela ini. Malam itu disertai hujan yang turun, aku merasakan pengalaman pahit yang tak bisa aku lupakan. Malam di mana harga diriku sebagai seorang wanita harus hancur saat ayah mertua memperkosaku dengan begitu kejamnya. Aku tak tahu setan apa yang telah merasuki ayah mertua. Bahkan ketika aku sudah tidak berdaya, dia terus melakukan hal keji itu. Sampai akhirnya tepat di tengah malam ayahku meninggalkanku yang sudah tidak berdaya di atas ranjang sambil berkata menghinaku. Ternyata kamu luar biasa ya. Pantas saja Dito begitu menyayangimu, katanya sambil berlalu pergi. Setelah ayah mertua menutup pintu, aku mencoba bangkit dan membersihkan tubuhku dengan mandi di tengah malam yang dingin. Aku hanya bisa menangis tak percaya bahwa ayah mertua sudah melakukan hal itu padaku. Keesokan paginya saat aku hendak keluar dari kamar untuk mencoba kabur meminta bantuan dari orang lain, aku terkejut ketika aku ternyata dikurung di dalam kamar yang terkunci dari luar. Aku yang masih trauma hanya bisa menangis di dalam kamar sembari berharap ada pertolongan yang akan datang padaku. Aku hidup dalam ketakutan dan penderitaan yang tiada henti. Ayah mertua, yang selama ini aku anggap sebagai sosok ayah yang penuh kasih, telah menghancurkan hidupku dalam sekejap. Kehidupan yang selama ini begitu penuh kebahagiaan dan kedamaian berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah aku bayangkan. Ketidaknyamanan yang awalnya aku abaikan, kini telah menjadi kenyataan yang menghancurkan seluruh hidupku. Tak ada yang akan pernah sama lagi setelah ini. Aku terperangkap dalam kegelapan yang tidak pernah aku duga sebelumnya, dan aku hanya bisa berharap agar suamiku segera pulang untuk membebaskanku dari mimpi buruk ini. Malam itu, ketika kesunyian menggantung berat di udara, aku tidak lagi bisa menahan rasa sakit yang semakin menjerat. Rasa takut yang kian mencekam membuat setiap detik berlalu terasa seperti jarum yang menancap di kulit. Tanpa pikir panjang, aku memutuskan untuk melarikan diri. Dengan hati yang berdetak kencang dan tubuh yang lemah, aku menyelinap keluar dari rumah melalui jendela kamarku, berharap gelapnya malam bisa menyembunyikan langkahku yang tergesa-gesa. Perjalanan menuju rumah orang tuaku di desa terasa begitu panjang. Dengan uang seadanya aku menaiki bis yang menuju desaku. Kegelapan malam semakin mempertegas kesendirian yang kurasakan, namun di balik setiap langkah, ada harapan kecil bahwa di sana aku bisa menemukan perlindungan. Ketika bis akhirnya berhenti di desa kecil tempat aku tumbuh, aku melangkah turun dengan langkah lunglai, membawa tas kecil yang berisi barang-barang seadanya. Udara desa yang sejuk menyambutku, tapi tidak bisa menenangkan hatiku yang masih bergejolak. Aku berjalan menyusuri jalan setapak yang membawaku ke rumah orang tuaku. Setiap langkah terasa berat, seolah kenangan pahit berputar di benakku. Jalanan desa yang sepi hanya ditemani oleh suara burung-burung yang pulang ke sarangnya, kontras dengan hiruk-pikuk batinku. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi air mata kembali menggenang di mataku. Rumah orang tuaku terlihat di kejauhan, sebuah rumah kayu sederhana dengan halaman kecil yang selalu kutemukan menenangkan. Setiap langkah mendekatkan diriku pada tempat yang selalu menjadi pelarian ketika masalah menghantam. Namun kali ini berbeda, rasa malu, marah, dan trauma yang kurasakan begitu berat. Saat jarak antara aku dan pintu rumah semakin pendek, kakiku serasa ingin berhenti. Apa yang akan mereka pikirkan? Bagaimana caraku menjelaskan apa yang telah terjadi? Tanpa kusadari, air mataku mengalir deras, dan aku mempercepat langkahku, berlari kecil menuju pintu.
Hanya ada satu hal yang kuinginkan saat ini, pelukan hangat ibu. Begitu tiba di depan pintu, tanganku gemetar saat mengetuk pintu kayu itu. Tidak lama kemudian, ibu membukanya. Mata kami bertemu, dan ekspresi wajah ibu langsung berubah. Dari keheranan menjadi khawatir. "Kenapa kamu pulang tiba-tiba, Nak?" Suaranya penuh kasih, tetapi juga syarat dengan kekhawatiran. Aku tidak sanggup menjawab. Tanpa berkata-kata, aku langsung memeluknya erat. Aku menangis terseduh-seduh di pundaknya, melepaskan semua beban yang selama ini kutahan. Ibu membiarkanku menangis sepuasnya, sambil membelai rambutku lembut seperti ketika aku masih kecil. Pelukan itu, kehangatan dan kasih sayang yang kurindukan, membuatku merasa sedikit lebih aman. "Masuklah, Nak, apa yang terjadi?" Ibu menuntunku masuk ke dalam rumah, sementara ayah yang duduk di ruang tamu segera berdiri, menatapku dengan tatapan penuh tanya. Aku duduk di kursi kayu yang sudah kusam oleh waktu, sementara ibu duduk di sebelahku, memegang tanganku dengan lembut. Tangisku mulai mereda, tapi lidahku masih keluh, tidak tahu harus mulai dari mana. "Ada apa, Nak? Kenapa kamu tidak bilang sebelumnya kalau mau pulang?" Ayah akhirnya berbicara, suaranya tenang tapi serius. Aku menundukkan kepala, mencoba merangkai kata-kata. Isak tangisku kembali pecah saat kata-kata mulai keluar dari bibirku. Ayah mertua, dia melakukan hal yang buruk padaku." Aku melihat wajah ayah dan ibu berubah drastis. Mata ibu membulat, sementara wajah ayah menegang, penuh dengan kemarahan yang tertahan. "Dia memperkosaku." Suaraku hampir tidak terdengar, tapi cukup jelas untuk membuat ruang tamu itu hening seketika. Aku melihat mata ibu berkaca-kaca, dan ayah mengepalkan tangannya kuat-kuat. Wajahnya memerah, dan dia berdiri dengan gemetar menahan amarah. "Kurang ajar. Orang tua macam apa itu?" Ayah berteriak, suaranya menggema di ruangan kecil itu. Ibu terdiam sejenak, kemudian memelukku lebih erat, membiarkan aku menangis di pundaknya lagi. Tangannya yang lembut terus membelai punggungku, seolah mencoba mengusir semua rasa sakit yang kurasakan. "Kamu aman di sini, Nak. Kamu tidak perlu kembali ke sana," kata ayah dengan nada tegas. "Kita akan melaporkan ini ke polisi. Dia tidak bisa dibiarkan lolos begitu saja." Ibu mengangguk, setuju dengan keputusan ayah. Dia menatapku dengan penuh kasih. "Kamu tidak sendirian, Nak. Kami akan ada di sini untukmu." Meskipun hatiku masih berat, perasaan lega mulai menyelinap. Aku tahu, aku berada di tempat yang tepat, tempat di mana aku bisa merasa aman dan didukung. Meskipun trauma itu masih menghantuiku, aku tahu aku akan lebih kuat karena cinta dan dukungan orang tuaku. Keesokan paginya, kami pergi ke kantor polisi. Ayah dengan hati yang acuh terus menenangkan aku yang menangi penuh kepedihan. Di kantor polisi, aku memberikan kesaksian dengan gemetar, menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Meski setiap kata yang kuucapkan terasa seperti membuka luka lama, aku tahu ini adalah satu-satunya cara untuk memberikan keadilan untuk diriku ini. Begitu laporan diterima, polisi langsung menghubungi pihak berwenang di kota tempat mertuaku tinggal. Mereka tidak menunda-nunda, dan proses investigasi segera dimulai. Polisi melakukan penyelidikan, termasuk mengumpulkan bukti serta memeriksa saksi-saksi di sekitar rumah mertuaku. Meski aku tahu perjuanganku baru saja dimulai, aku merasa sedikit lega karena kasus ini ditangani dengan serius. Saat aku duduk di ruang tunggu kantor polisi, rasa cemas tetap menyelimuti hatiku. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang akan dibutuhkan untuk membawa mertuaku ke pengadilan, dan aku khawatir apakah bukti yang aku miliki cukup kuat. Bagaimanapun juga,
Aku tahu bahwa menempuh jalan hukum bukanlah proses yang cepat atau mudah. Ketidakpastian itu terus menghantui pikiranku, tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa mundur. Setiap langkah kecil menuju keadilan adalah langkah untuk menyembuhkan diriku sendiri. Beberapa jam kemudian, polisi datang ke rumah orang tuaku untuk memberikan informasi tentang perkembangan kasus itu. Ayah menerima mereka di ruang tamu, sementara aku duduk diam mendengarkan. "Sudah ada cukup bukti untuk menangkap ayah mertuamu," kata salah satu petugas polisi dengan suara tegas namun menenangkan. "Kami sudah mengeluarkan surat penangkapan, dan dia akan segera ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut." Aku menarik napas lega mendengar kabar itu. Meskipun proses ini masih panjang, setidaknya satu langkah besar sudah diambil. Namun, perasaan lega itu cepat sirna oleh rasa takut. Bagaimana jika Dito tidak menerima penangkapan ini, dan justru aku yang disalahkan? "Jangan khawatir, Bu," lanjut petugas polisi, seolah-olah bisa membaca pikiranku. "Kami akan memastikan bahwa Anda aman selama proses hukum berlangsung. Jika ada ancaman atau tindakan intimidasi dari pihak manapun, segera laporkan kepada kami." Aku mengangguk, meski di dalam hati masih ada keraguan. Namun, dukungan dari keluarga dan pihak kepolisian membuatku merasa lebih kuat. Aku harus mempercayai proses ini, seberat apapun jalannya. Kabar mengenai apa yang terjadi segera sampai ke telinga suamiku yang sedari kemarin nomor ponselnya tidak bisa dihubungi. Awalnya, dia sulit mempercayai kenyataan yang begitu menyedihkan ini. Suamiku berada dalam kekalutan antara membela ayahnya yang telah merawatnya sejak kecil, dan menghadapi kebenaran yang tak bisa diabaikan. Ketika pihak kepolisian akhirnya menangkap ayah mertuaku dan membawanya ke kantor polisi, tabir yang menutupi kebusukan itu mulai tersingkap perlahan. Kebenaran yang sebelumnya tersembunyi di balik kebohongan kini terlihat begitu jelas, mengguncang kehidupan kami. Di saat itulah, suamiku dilanda kesedihan dan kemarahan yang tak terlukiskan. Dia terjebak dalam pusaran emosi yang membuatnya sulit bernapas. Antara rasa sakit karena pengkhianatan dari ayahnya sendiri dan rasa bersalah karena tidak mampu melindungi istrinya dari bahaya. Aku bisa melihat betapa dia tersiksa oleh kenyataan ini, namun tidak ada kata-kata yang bisa meredakan beban yang kini harus kami pikul bersama. Dito akhirnya memutuskan hubungan dengan ayahnya setelah mendengar semua yang terjadi, dan meski hatiku masih bimbang terhadapnya, aku tahu bahwa dia berusaha sekuat tenaga untuk memberiku semangat. Aku melihat betapa hancurnya perasaannya. Dia tidak hanya kehilangan sosok ayah, tapi juga harus menerima kenyataan bahwa keluarganya hancur karena tindakan keji itu. "Sayang, maafkan aku tidak pernah menyangka ayah bisa sekejam itu," bisiknya padaku. "Aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki keadaan, tapi aku paham kalau ini akan butuh waktu." Aku hanya bisa mengangguk. Luka batin yang dalam membuatku sulit memikirkan masa depan kami bersama. Namun setidaknya, untuk saat ini, aku tidak sendiri. Proses hukum berjalan lebih lama dari yang aku bayangkan. Setelah penangkapan ayah mertuaku, serangkaian pemeriksaan dan sidang pengadilan dimulai. Aku harus bolak-balik ke pengadilan untuk memberikan kesaksian dan menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit dari pengacara yang mewakili ayah mertuaku. Setiap kali aku harus mengingat kembali kejadian malam itu, luka batin yang sempat mulai sembuh kembali terasa terbuka. Namun, di setiap persidangan, suamiku, Dito, selalu ada di sana, duduk di kursi pengunjung dengan wajah penuh penyesalan dan kesedihan. Beberapa bulan berlalu, dan akhirnya tiba saatnya untuk mendengar vonis. Aku duduk di ruang sidang dengan tangan gemetar, ditemani oleh ibu dan ayah di sampingku. Hakim mengumumkan bahwa ayah mertuaku dinyatakan bersalah atas tindak kejahatan seksual dan dijatuhi hukuman penjara yang berat. Aku menghela napas panjang, merasakan beban yang seolah terangkat dari pundakku,
meskipun trauma itu tidak akan mudah hilang. Setelah vonis dijatuhkan, aku memutuskan untuk tinggal lebih lama di desa bersama orang tuaku. Tempat ini memberiku ketenangan yang tidak bisa kutemukan di kota. Aku berusaha memulihkan diri, baik secara fisik maupun mental. Setiap hari, aku berusaha mengalihkan pikiran dengan membantu ayah di ladang dan ibu di dapur. Rutinitas sederhana di desa ini memberiku ruang untuk merenung dan menyembuhkan luka. Dito masih sering datang mengunjungiku. Meskipun aku masih merasa sulit untuk mempercayainya sepenuhnya, aku bisa melihat usahanya untuk memperbaiki hubungan kami. Dia berjanji akan mendukung apapun keputusanku ke depan, termasuk jika aku memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan kami. Namun, ada sesuatu dalam kesabarannya yang membuatku perlahan-lahan mulai membuka hati kembali. Aku tidak akan memaksamu, tapi aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi, katanya pada suatu malam ketika dia mengunjungi rumah orang tuaku. Aku pun menerima Dito kembali karena memang Dito begitu peduli padaku. Perjalanan kami masih panjang, dan meskipun keadilan sudah ditegakkan, luka ini tidak akan sembuh dalam semalam. Namun, dengan dukungan dari keluargaku dan langkah kecil yang terus kuambil setiap hari, aku yakin bahwa suatu hari nanti aku bisa sepenuhnya sembuh dan melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Sekarang, aku mulai menatap masa depan dengan harapan baru. Aku tidak lagi merasa terjebak dalam lingkaran ketakutan dan trauma. Perlahan-lahan, aku mulai menemukan kekuatanku kembali, dan aku bertekad untuk melanjutkan hidupku dengan lebih tegar.